Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau anak-anak hari ini pada sehat semuanya dan semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Untuk ketua kelas atau siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini, Rica, Bu. boleh Rica. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan absen dulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir Semua, semua, Bu. Bu. Wah, alhamdulillah kalau semuanya hadir berarti kita diberi kesehatan dan sehingga kita dapat belajar di pagi hari ini. Maka anak-anak di sini tahu kita hari ini mau belajar apa? Tidak, Bu Guru. Kalau tidak tahu, kita hari ini mau belajar sistem organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan ingin menanyakan pembelajaran sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat? Tidak, Ibu. Jika tidak ingat, maka Ibu akan mengingatkannya kembali. Pembelajaran sebelumnya itu kita mengenai tentang sistem kerangka pada manusia. Nah, sistem kerangka pada manusia itu terdiri dari penggabungan antara tulang-tulang. Nah, kerangka itu berhubungan juga dengan sistem organ pernapasan. Karena kalau tidak adanya kerangka, maka sistem organ pernapasan itu tidak terbentuk kalau tidak adanya kerangka manusia. Di kerangka manusia itu di dalamnya terdapat organ-organ. Nah, termasuk juga dengan organ sistem pernapasan pada manusia. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Nah, sebelumnya Ibu di sini ingin menanyakan apa yang kalian ingat atau apa yang kalian tahu tentang sistem pernapasan? Sistem terjadi di hidung, Bu. Di hidung. Manusia bernapas menggunakan oksigen. Nah, manusia bernapas itu dibantu dengan seperti paru-paru. Coba anak lihat di depan gambar ini. Nah, ini gambar apa? Organ tubuh, Bu. Organ tubuh. Organ pernapasan, Bu. Ya benar, ini adalah contoh sistem organ pernapasan pada manusia. Nah, jadi proses kita bernapas itu yang pertama rongga hidung. Nah, rongga hidung. Rongga hidung ini adalah tempat di mana keran oksigen masuk. Nah, coba kita praktekkan. Coba anak-anak semuanya menghirup udara melalui hidung. Nah, hidung kan. Setelah hidung, oksigen itu menuju ke faring. Faring itu merupakan simpangan saluran pernapasan setelah dari rongga hidung tadi menuju ke faring. Setelah ke faring, ini kan gambarnya nampak semua nggak gambarnya? Nampak, Bu. Setelah ke faring itu menuju ke laring. Nah, fungsi dari laring ini terdapat di belakangnya faring. Nah, setelah itu menuju trakea. Setelah trakea ini nih setiap ada persimpangan atau organ yang ini beda-beda namanya. Setelah itu ke trakea menuju ke bronkus. Nah, bronkus ini di dalam bronkus itu ada cabang lagi yang namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus itu ada bronkiolus yang sebelah kiri dan kanan. Ada dua nih cabangnya ya. Setelah itu baru ke alveolus. Nah, alveolus ini adalah paru-paru. Nah, seperti itu terus. Jadi setiap kita bernapas seperti itu melalui ada nama organ-organ seperti itu ya. Selanjutnya adalah sebenarnya Ibu mau nanya lagi, apakah sudah paham mengenai organ cara sistemnya gitu? Paham, Bu. Selanjutnya adalah ini adalah merupakan gambar yang dimana manusia menghirup dan mengeluarkan oksigen. Kalau udara masuk itu namanya inspirasi. Kalau udara keluar namanya ekspirasi. Nah, ini ada juga bentuk dari paru-paru. Terus
ditompangkan dengan tulang rusuk gitu. Pernapasan manusia ada dua, yaitu pernapasan pada dada dan pernapasan pada perut. Nah, kalau pernapasan pada dada itu menggunakan otot tulang rusuk. Coba kalian praktekkan. Menggunakan tulang rusuk kan? Kalau kita menghirup napas. Nah, kalau seperti tadi itu pernapasan perut itu menggunakan diafragma. Nah, di perut. Jadi kalau kita bernapas dengan perut itu yang bergerak pasti perutnya, diafragma dia berkontraksi seperti itu. Ada satu lagi. Jadi kita menghirup oksigen itu namanya O2. Kalau kita mengeluarkan oksigen itu namanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, oksigen itu apakah anak-anak tahu? Udara, Bu. Ya, benar, udara. Sistem pernapasan pada manusia itu pasti memiliki gangguan atau penyakit. Apakah anak-anak tahu apa-apa penyakitnya? Tidak, Ibu. Tahu, Bu. Asma. Salah satunya seperti sesak napas, asma, bronkitis, polip, dan paling parahnya lagi seperti radang paru-paru. Nah, itu seperti penyakit TBC. Nah, kalau sesak napas itu kan pasti kalian cuma dengar kayak sesak napas itu. Ada yang tahu sesak napas itu karena apa? Enggak Nggak tahu. tahu, nggak tahu. Jadi sesak napas itu bisa faktor salah satunya seperti kayak asap kendaraan bermotor, Serokok, Bu. asap rokok, dan asap kebakaran sampah. Kalau asma itu seperti penyempitan pernapasan. Nah, kalau radang paru-paru itu seperti penyakit TBC, itu sudah paling parahnya. Dan ada yang lebih parah lagi, penyakit polip. Nah, pernah dengar penyakit polip? Tidak boleh. Pernah Penyumbatan tapi nggak hidung, tahu. Kak, Bu. Pembengkakan kelenjar limfe namanya. Masih semangat gak nih? Masih, Bu. Jadi apakah anak-anak paham gangguan sistem pernapasan seperti penyakitnya? Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Sudah, Bu. Sudah paham. Nah, anak-anak sudah tahu betapa bahayanya penyakit itu jika menyerang sistem pernapasan pada manusia, gitu kan? Jadi pasti anak-anak setelah tahu itu apa yang anak-anak lakukan jika sudah tahu seperti penyakit yang itu. Menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihannya. Ada yang tahu bagaimana cara menjaga kebersihan pada sistem pernapasan pada manusia? Tidak tahu? Tidak tahu. Yang pertama apa? Menjauhi orang yang merokok, Bu. Ya, ada lagi? Kalau ada Menghindari debu, debu. menghindari debu. Ada lagi? Kalau bisa tuh pergi pakai masker, Bu. Iya, benar. Ada lagi? Nggak Tidak tahu. ada. Semua yang dikatakan anak-anak itu benar sekali. Yeay, beri tepuk tangan semuanya. Nah, salah satunya dengan tadi menjauhi orang yang merokok, menghindari debu dengan menggunakan masker, dan juga jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi, serta kita harus menjaga juga kebersihan alat pernapasan kita, seperti itu. Pelajaran akhir mulai dari proses pernapasan melalui apa saja dan penyakit sistem pernapasan atau gangguannya dan cara merawatnya. Apakah anak-anak semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu mau memberikan tes di depan. Nah, ini petunjuknya adalah ini adalah organ pernapasan, nama-nama organ, dan ini adalah fungsinya. Jadi, anak-anak harus mencocokkan antara organ dengan fungsinya. Siapa yang mau coba akan mendapatkan masing-masing 2 poin. Baca, Bu. Ya, Bu. Turunkan lagi. 1, 2, 3. Jangan nih. Yeay. Hidung. Nanti kita koleksi sama-sama ya. Siapa lagi? Ya, Bu. Sarah. Terima kasih. Siapa lagi? Ya, Bu. Boleh maju ke depan. Nah, boleh duduk. Nah, kita koleksi sama-sama ya.
Hidung. Organ hidung berfungsi menghirup oksigen O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Benar atau salah? Benar. Yakin benar? Ya, Bu. Benar. Yeay. Dapat 2 poin. Yeay. Selanjutnya adalah tenggorokan. Fungsinya adalah jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Benar atau salah? Benar. Yeay, benar. Selanjutnya adalah trakea. Fungsi dari trakea sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar sekali, beri tepuk tangan. Nah, itu adalah tes tulisan yang dimana mencocokkan antara organ dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Nah, Ibu ada lagi soal lisan. Kalau bisa menjawab, Ibu beri nilai 25 poin di dalam setiap pertanyaan itu. Nah, yang pertama, siap-siap. Angkat tangan siapa yang mau ya. Yang pertama, coba jelaskan atau sebutkan gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan pada manusia. Rica, Bu. Ya boleh, Rica ini. Seperti asma, sesak nafas. Itu aja, Bu. Ibu mau nanyakan kepada teman-teman apakah benar atau salah? Benar, Bu. Iya benar, beri tepuk tangan. Terima kasih Rica, mendapatkan 25 poin. Yeay. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Jelaskan atau sebutkan cara merawat sistem pernapasan pada manusia. Saya Bu. Ya, Sarah. Yang pertama rajin berolahraga, yang kedua makan makanan yang bergizi, yang ketiga memakai masker, yang keempat menjauhi orang yang merokok. Bagaimana teman-teman? Benar, Bu. Benar. Teman-temannya Sarah apakah benar atau salah? Benar. Ya, benar. Tepuk tangan. Sarah mendapatkan 25 poin. Apakah semua anak-anak sudah bawa? Apa yang Sudah, sudah Ibu Bu. suruh bawa Sudah, alat Bu. dan bahannya? Ini Bu. Ibu. Apa-apa Ibu suruh bawa? Ada Ada botol, balon, sama sedotan dan getah, Bu. Ya, benar. Buat 2 kelompok A dan kelompok B, terdiri dari boleh Tami, Sarah dan Rica jadi satu kelompok dan teman-teman yang lain juga jadi 2 kelompok ya. Boleh berkumpul dengan temannya. Nah, ini adalah ada botol yang dimana tutup botolnya dilobangi menggunakan paku. Dilobangi seperti ini. Jika sudah, nih lubangnya yang seperti ini ya. Jika sudah, ini ada sedotan. Sedotannya digunting menjadi 2, dipotong. Sudah 2. Setelah itu balon tadi dimasukkan ke dalam sedotan ini. Ini sedotan dimasukkan ke dalam balon, diikat. Boleh anak-anak praktekkan. Sudah, Bu. Ini dimasukkan ke dalam lubang botol tadi yang udah kita lubangi. Setelah itu balon yang sudah seperti ini tadi dimasukin ke dalam botol. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jika sudah, satu balon dipotong menjadi seperempat lah, tidak sampai setengah. Jadi setengah seperti ini. Nah, jika sudah dimasukin ke dalam, jadi seperti ini. Supaya ininya tidak lepas, menggunakan getah lagi. Dikasih getah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, selanjutnya adalah coba anak-anak tiup.
Udah Bu, tenang. Nah, seperti kembang kempis kan di dalam balonnya. Iya. Dari botol ini kita bisa lihat gambarnya. Ini merupakan diafragma perut. Ini adalah pernapasan perut. Jika kita ginikan atau kita tiup tadi, itu dia akan kembang kempis. Nah, begitu juga sistem pernapasan. Nah, kalau di dalam ini kan ada dua balonnya, itu seperti paru-paru nih, seperti gambar ini ada dua paru-paru. Nah, sama juga dengan seperti balon tadi yang kembang kempis. Nah, ini merupakan bronkiolus. Nah, atau menuju ke tenggorokan nih, seperti ini. Ya, ada dua cabang seperti itu. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Paham Bu. Apakah senang melakukan praktek ini? Senang Bu. Nah, ini adalah merupakan contoh model sederhana dari barang-barangnya juga kita bisa mendapatkannya di sekitar, mulai dari botol bekas, sedotan, dan juga balon dan juga karet. Kalau sudah selesai kita mempraktekkan model sederhana sistem pernapasan pada manusia tadi, boleh kembali duduk bangkunya masing-masing. Tahu atau pernah dengar lagu sistem pernapasan pada manusia? Belum Bu. Jika belum pernah, yuk mari kita nyanyikan sama-sama ya. Di depan di sini ada lirik lagu sistem pernapasan. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea. Lewati bronkus, juga bronkiolus. Sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hey hey. Hirup oksigen, hey hey. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hey hey. Hirup oksigen, hey hey. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Sepertinya semuanya sudah paham. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah, dikerjakan ya. Iya Bu. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Nah, buka halaman 25. Nah, jika sudah, boleh ditandai supaya ingat tugasnya. Nah, jika sudah, sudah kan? Jadi, boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Dari penjelasan dari awal sampai akhir, penjelasan tadi bahwasanya anak-anak sudah paham mulai dari penjelasan Ibu tentang proses sistem pernapasan, dan juga kita membuat model sederhana sistem pernapasan. Nah, untuk manusia atau makhluk hidup pasti kita memerlukan oksigen, ya, dimana oksigen itu untuk kita bernapas. Nah, kalau tidak, bayangkan jika tidak ada oksigen, maka kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Nah, pesan Ibu, anak-anak harus selalu menjaga atau merawat alat pernapasan sistem manusia. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, cara-caranya seperti menjaganya, makan makanan yang bergizi, menghindari asap rokok, dan juga menggunakan masker jika keluar rumah agar terhindar dari debu. Nah, bayangkan jika kita tidak menjaga atau merawat sistem pernapasan kita, banyak sekali penyakit yang tidak harusnya ada penyakit itu. Sebelum kita pulang, boleh kita kemas-kemas dulu. Kalau ada sampah, boleh dibersihkan dulu sampahnya. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa pulang? Saya Bu. Boleh, Sarah. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh pulang. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Hati-hati. Terima kasih.